Masuk. Apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja langsung. 11 Cheng, kamu tahu. Aku tak pernah melupakan masa-masa kita dulu. Ini kantor. Aku tidak mau membahas hal-hal di luar pekerjaan. Jika kamu datang untuk urusan pribadi, silakan keluar dan tutup pintunya. Apa maksudmu? Sepertinya aku harus mengundurkan diri sebagai Direktur Departemen Pengembangan. Dalam rapat tim, kesalahan besar ditunjukkan padaku. Aku sudah tidak punya muka lagi untuk memimpin tim ini, apalagi berdiri di hadapanmu. Menurutku, aku seharusnya mengundurkan diri. Apa benar apa yang kamu katakan? Ternyata Direktur Nanggong benar-benar mencetak surat pengunduran diri. Mengapa? Jangan-jangan karena Hijin 11 itu. Memang benar gara-gara dia saat rapat bos Gu bilang. Desain itu sepenuhnya dikerjakan oleh Hijin 11. Wajah direktur pasti tidak bisa terimakan lagi pula. Dengan level kerja direktur kita sampai dipaksa begini. Memang sangat menyedihkan. Apa desain itu benar-benar dibuat oleh Hijin 11? Apa bedanya? Dia juga bagian dari tim pengembangan kita. Apa direktur salah karena menandatangani nama? Hanya orang itu, berkelindan dekat dengan bos Gu, mau membuat direktur marah hingga pergi lalu menurutmu. Jangan-jangan dia benar-benar ada hubungan spesial dengan bos Gu. Benar-benar tak berkesudahan. Siapa yang dekat dengannya, siapa yang memanfaatkan kedekatannya untuk mempermainkan orang lain. Jelas-jelas Nanggong merebut hasil kerjaku. Malah menyalahkan aku. Aku tidak menyangkal kemampuan kerjamu. Hanya memberitahumu metode kerja yang tepat. Sebagai pemimpin, kamu tidak boleh menghapus jerih payah anggota tim. Keberhasilan sebuah tim, kemampuan dan pandangan pemimpin sangatlah penting. Perkataan bos Gu benar, jadi aku merasa sangat bersalah. Izinkan aku untuk mengundurkan diri. Ada masalah mendesak di markas, cepat datang untuk menyelesaikannya. Baik, bisa. Sebelas Cheng. Apa kamu begitu terburu-buru ingin aku pergi? Kamu sendiri yang mengajukan surat pengunduran diri, aku tidak memaksamu. Nanggong, tahukah kamu? Apa kesalahan terbesar yang kamu buat hari ini? Sebagai karyawan, kamu boleh tidak puas pada atasanmu. Tapi jangan pernah menggunakan cara memaksa, membuat bosmu tertekan di dunia ini. Tidak ada yang tidak bisa digantikan. Kamu juga begitu. Apakah maksudmu dengan ucapanmu tadi? Sudah digantikannya oleh Hijin 11. Sudah kubilang. Aku tahu aku salah dulu, seharusnya aku tidak pergi. Tidak seharusnya pergi tanpa pamit. Tidak seharusnya memilih meninggalkanmu. Kalau tidak, sekarang yang menemanimu pasti masih aku. Tidak akan ada Hijin 11 lagi. Cukup, ini kantorku. Aku tidak ingin membahas topik ini denganmu. Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. 11 Cheng. Ada apa? Tidak apa-apa, jangan pedulikan aku. Aku akan pergi, aku akan menghilang. Anggap saja. Anggap saja aku sudah mati. Apa ini? Hanya suplemen dan vitamin. Ini obat resep untuk gangguan jiwa. Kenapa kamu minum ini? Aku?
Sebenarnya selama ini, keadaanku tidak begitu baik. Tidak bisa makan dan tidur nyenyak, kata dokter. Aku sudah mengalami depresi sedang. Depresi. Ayo bangun. 11 Chen. Jangan begini. Sial-sial kalau Nyonya Bos datang. Semuanya hancur tidak-tidak. Telepon. Nyonya Bos, tunggu sebentar, barusan aku salah lihat. Bos tidak ada di dalam, bos ada di sana. Sial, semuanya hancur. Ada lipstik. Huayan kan perusahaan kosmetik terbesar kamu, wakil direktur kok tidak punya lipstik. Lipstik ada banyak. Nyonya Bos, warna apa? Merah menyala. Bu 11 Cheng. Sebelas. Hebat ya Hijin 11. Hijin 11, tunggu sebentar. Hijin 11. Kamu pergi begitu saja. Menciummu harus bayar ya. Kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan, tidak mau menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan, cium ya cium. Aku sengaja menciummu di depan Nanggong Liuli untuk menunjukkan siapa yang punya. Ada apa? Menunjukkan siapa yang punya. Siapa yang mengajarimu? Nenek. Kamu tertawa apa? Tidak, aku hanya tidak menyangka. Kamu suatu hari akan percaya pada kata-kata nenek. Tapi apa yang kamu lakukan tadi di kantor? Sungguh tidak pantas. Kalau begitu kamu dan Nanggong Liuli lebih pantas. Aku dan dia. Kamu dan kalian semua berpelukan. Aku dan Situ melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku hanya menopangnya, tapi itu tidak penting. Yang penting apakah kamu benar-benar berniat terus bersitegang dengannya. Aku bersitegang dengannya. Gu, apakah kamu? Ada masalah apa di sini? Jelas-jelas dia yang selalu mencari masalah dengan aku. Aku mana berani memberikan dia pelajaran. Beberapa hari ini kamu terus marah, aku juga tidak ada waktu untuk membicarakan hal ini, masalahmu dengan Nanggong. Sebenarnya awalnya adalah kesalahanmu. Gu, tolong ulangi sekali lagi. Kamu masuk ke timnya berarti kamu adalah bagian dari timnya. Apa yang kalian desain dan kembangkan meskipun itu ide kamu sendiri, tetapi itu adalah hasil kerja tim. Kamu tidak bisa karena masalah pribadi dengan dia langsung bertengkar dengannya di depan pintu ruang rapat. Ini tidak menghormati atasan, dan juga akan membuat orang lain melihat kalian tidak akur. Bu 11 Cheng. Dengarkan aku dulu 11.
Aku benar-benar memikirkan yang terbaik untukmu. Aku harap kamu bisa belajar lebih banyak dari Nangong. Jangan bawa emosi ke dalam pekerjaan. Jangan juga menganggapnya sebagai lawan dalam hidup. Bu, kata-kata ini. Tolong simpan untuk mendidik Direktur Nanggong. Anggota tim kecil seperti aku tidak pantas. Izin 11. Jangan ikut aku. Bu 11 Cheng, aku benci kamu. Nenek makanannya sudah lengkap. Nenek-nenek makan lebih banyak. Nenek, aku sudah kenyang. Nenek makan. Terima kasih, tolong beri ulasan bagus ya, terima kasih. Xuan 11, kamu terlalu hebat. Kasih tahu 11-11, aku akan langsung ke Huayan untuk menemuinya. Anan akan datang ke Huayan. Tapi pemilik toko dan bos bertengkar hebat kalau Anan datang. Bisa-bisa kantor jadi berantakan. Tidak. Ada ide. Anan, aku tidak bisa lagi. Kamu kenapa? Direbus ya? Aku takut terkena. Aku datang untuk menemuimu untuk terakhir kali kita bertemu di kehidupan selanjutnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bicara yang jelas. Aku terkena racun mematikan. Seluruh tubuhku seperti terbakar. Kurasa kamu sedang mencari masalah. Aku flu. Aku lihat. Waktu kamu kirim pesan tadi kan kamu baik-baik saja. Aku kena angin dari belasan AC di kantor. Tiba-tiba langsung flu. Belasan AC kecil sekali. Bukannya Huayan itu produsen kosmetik? Kapan berubah jadi produsen AC? Tidak hanya itu, besoknya jadi produsen kulkas. Aku benar-benar tidak bisa lagi. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun 7 tingkat pagoda. Jangan makan dengan pemilik toko. Antar aku pulang saja. Kalau aku sudah sembuh, aku traktir kamu seumur hidup. Oke. Asal kamu tidak bicara dengan suara palsu, aku akan lakukan apa saja. Aku benar-benar berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Kalau begitu aku pesan dari aplikasi pengemudi kamu malam ini, waktumu aku ambil semua. Kamu ambil semua.
Jangan pernah lagi menyebut situ Shuo. Anan kenapa? Matikan. Apa yang terjadi dengan dua orang ini? Nangong. Kamu kenapa lagi? Ada masalah? Tidak bisa diselesaikan dengan baik? Harus selalu impulsif begitu? Apakah ini pertama kali kamu mengenaliku? Pertama kali tahu sifatku? Kalau aku tidak pernah impulsif mungkin kita tidak akan pernah bertemu. Bukan begitu? Aku harus mencoba sekali lagi. Aku tidak percaya 11 Cheng benar-benar jatuh cinta pada Hijin 11. Aku harus merebutnya kembali. Masih mau lanjut? Apakah Anda harus berbicara dengan Gu 11 Cheng? Jengkian Paris and Dengen itu lagi sakra radical. Ini hanya akan membuat kedua belah pihak kehilangan emosi. Tidak seriusmu. Dengarkan pikiran Gu 11 Cheng. Kau pikir dia sekarang? Apakah Anda akan berbicara dengan saya? Dia membenciku. Aku hanya harus membuang Hijin 11. Jadi, Nangong. Anda tidak perlu membujuk saya lagi. Aku tahu apa yang aku lakukan. Boya, kau hanya perlu memberiku berkat. Akhir pekan ini disebut Supermoon. Bulan purnama Taurus akan datang. Ini sejak 1948. Supermoon terdekat dari bumi. Ini juga tontonan yang akan muncul dalam 18 tahun. Menurut survei awal kami di internet banyak anak muda. Pencarian dan topik untuk Supermoon ini. Semua mencapai puncak yang sangat tinggi. Jadi kami siap untuk RD. Peluncuran produk Huayan. Pola kemasan desain bulan baru akan menjadi andalan. 4 tema hangat cerah murni dan lembut. Produk baru untuk wajah bunga. Dorong ke tingkat yang baru. Tema seri ini sangat bagus tentu saja. Tema bulan ini terinspirasi 5 tahun lalu. Masa kuliah saya.
Saya pernah setuju dengan seorang teman untuk mengamati bulan. Sayangnya itu tidak tercapai. Jadi Gu selalu bisa menyetujui kami. Kali ini desain Supermoon. Bisa coba. Saya akan mengirimkan rencana ke kantor utama Gu sore ini. Apa Supermoon? Konvensi dengan seseorang. Saya pikir orang lain bodoh. Tidak hanya ingin melihat Supermoon dengan Gu 11 Sheng. Aku tidak jarang. Gu total. Pada hari Supermoon kau akan berada di perusahaan. Saya pikir saya akan membuat rencana hari itu. Saya ingin berdiskusi dengan Anda. Aku belum tentu berada di akhir pekan. Peluncuran seri ini terburu-buru. Aku selalu menunggumu. Situ tolong bantu aku melakukan sesuatu. Xiaofei, ayo kita makan malam di restoran itu bagaimana? Aku tidak mau pergi malam ini, ada Supermoon loh. Kamu tidak mengajak pacarmu untuk menonton bersama? Bulan merah itu sangat ajaib-ajaib. Katanya bulan itu, semakin dekat dengan bumi magnetnya semakin kuat. Magnet itu memengaruhi orang, mungkin malam ini pacarmu. Melihatmu cantik seperti bunga akan sangat setia padamu. Apa maksudnya setia? Jelas-jelas itu akan membuat orang emosi tidak stabil dan terus bertengkar. Gu 11 Sheng ini. Luan An, kenapa baru sekarang kamu meneleponku? Bagaimana kabarmu, ada apa dengan situ? 11-11 cepatlah datang menyelamatkan. Selamatkan aku. Kamu lagi kirim lokasimu padaku. Aku akan segera datang. Teleponku sudah selesai, pesananmu sudah selesai. Jangan pergi belum selesai. Kamu meneriku untuk APA Hari ini lepaskan. meskipun kamu membunuhku, kamu harus membantuku. Belum berhasil membujuk nyonya pemilik toko. Kalau tidak, teman baikmu dan bosku akan tetap saling mencintai dan membunuh. Kamu balas dendam ya, kamu menarikku sampai sakit. Aku bersumpah setelah urusan ini selesai. Serang atau bunuh terserah kamu. Luan An. Kemana perginya? Jangan-jangan benar-benar mabuk dan jatuh di mana saja. Apa? Lagi ini bukan tempat kejutan yang disiapkan orang lain untuk pacarnya. Apa aku salah jalan? Lebih baik cari Anan dulu.
Gu proposalnya sudah selesai, aku akan. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Gu 11 Cheng, kamu ngapain? Aku ingin minta maaf padamu. Maaf selama ini. Aku mengabaikan perasaanmu. Karena kedatangan Nangong, aku menganggapmu sama seperti dia. Orang yang memiliki pengalaman kerja yang kaya, aku lupa. Kamu sebenarnya selalu menjadi pembawa acara endorser. Tidak terlalu ahli dalam menangani hubungan di tempat kerja. Aku seharusnya tidak menyalahkanmu. Kamu butuh waktu untuk belajar. Dan aku adalah orang yang seharusnya memberimu waktu itu. Aku juga mengabaikan momen-momen kita bersama. Meski kita bertemu karena kontrak. Tapi baik di keluargaku maupun di perusahaan. Kamu selalu membantuku melewati banyak kesulitan. Maafkan aku. Bisakah kamu memaafkanku? Kamu membuatku sangat marah. Beberapa lampu bintang. Sebuah buket bunga mau membuatku memaafkanmu. Aku tidak. Kalau begitu bagaimana? Balon-balon ini semuanya aku potong untukmu. Asal kamu memotong dan melepaskannya. Kesedihan, ketidaksenangan, kemarahan, dan amarahmu akan dibawa pergi oleh mereka semua. Tidak senang. Bagaimana ketidaksenanganmu? Sudah terbang. Tidak, aku masih marah. Maka lanjutkan. Aku yang salah. Maafkan aku. Kamu jahat, kamu sangat jahat. Kamu dan orang lain bersama-sama menyakitiku. Aku tidak akan memaafkanmu. Bos ini menggaki kesalahan minta maaf dan memohon maaf 3 langkah. Sungguh luar biasa. Aku pergi.
Jangan pergi. Orang lain sudah berbaikan apa yang aku lakukan di sini. Aku belum selesai nanti, aku mau nyalakan kembang api. Matikan lampu, nyalakan lampu. Aku pergi, kamu tinggal sendiri di sini digigit nyamuk. Anan, kamu takut digigit nyamuk ya? Ada aku. Kamu ngapain? Kamu tarik baju buat apa? Kenakan. Semua nyamuk harus mendengarku. Dilarang menggigit Anan, semua harus menggigitku. Kalau kenakan ya kenakan dengan benar, dingin sekali. Mener Nanggong. Mener Wugu menyuruhku datang untuk memeriksa desain seri baru denganmu, Pak Gu. Oh ya, malam ini ramalan cuaca bilang malam ini berawan. Sepertinya kita tidak bisa melihat Supermoon, jadi aku hanya bisa menemani Direktur Nanggong. Di dalam draft desain terlihat. Baiklah, mari kita bekerja. Semua ini kamu yang siapkan. Katanya, di sini adalah tempat terdekat untuk mengamati Supermoon. Tidak terpikir. Seorang CEO Huayan Gu bersiap untuk kejutan pada wanita ternyata sangat berpengalaman. Jangan-jangan kamu punya banyak pengalaman. Situ Shuo yang membantu saya menyiapkan. Situ. Mari kita tulis keinginan. Katanya jika kita menaikkannya ke udara. Tempat terdekat dengan bulan, semua keinginan bisa terkabul. Kalau begitu aku akan menulis. Berharap seseorang menghilang dari hidupku. Keinginan itu. Bercanda saja. Kalau kamu masih nakal seperti ini, lihat bagaimana aku menghukummu. Pulpennya mana untuk menulis keinginan? Pasti ada pulpennya kan? Apa yang terjadi? 11-11 tidak apa-apa. Pasangan yang aku dukung akan menjadi kenyataan. Ini. Semua ini kamu yang siapkan.
Tenda ini juga kamu yang pasang sendiri. Sepertinya pasangan yang kamu dukung akan berakhir. Saat aku pasang cukup kokoh. Bos, Nyonya Bos. Anan. Maaf bos, Anan tunggu aku. Ada yang terluka. Tidak. Hanya tidak bisa melihat Supermoon. Hanya bisa menunggu kali berikutnya. Delapan belas tahun kemudian. Baiklah, kita janji 18 tahun kemudian. Untuk menonton bersama. Supermoon. Suyan 11, Suyan 11. Jangan-jangan kamu. Sekarang telepon Anan. Anan tidak akan turun untuk memotong kukan. Sudahlah, sudahlah. Tidak rela mengorbankan diri, tidak akan mendapatkan serigala. Tidak berani mati, tidak akan mendapatkan ibu anaknya. Nenek, 11, 11, 11, 11. Sudah berbaikan dengan 11 Cheng. nenek. Aku dan 11 Cheng hanya ada masalah kecil. Bikin nenek khawatir. Aku tahu. Kamu dan 11 Cheng pasti akan berbaikan. Gadis yang aku pilih pasti tidak salah. Kamu dan 11 Cheng tinggal di rumah dengan baik. Aku dan Xiao Mei kami berdua akan pergi jauh dan beberapa hari lagi akan kembali. Nenek kalian mau kemana? Biar 11 Cheng antar kalian dengan mobil. Tidak usah repot. Ini cuma saudara jauh. Keluarga mereka baru punya cucu. Mengajak kami untuk makan perayaan bulanan. Merayakan 11-11. Kamu dan 11 Cheng. Baik-baik bersama tunggu aku kembali. Biar keluarga kita juga tambah anggota. Harapan nenek juga akan terpenuhi. Nenek. Dah, Dah, nenek. aku pergi ya.
Kamu lapar tidak mau makan apa aku masakin? Hari ini aku yang masak, kamu duduk manis saja. Jangan lakukan apa-apa, coba rasa masakanku. Kamu. Yakin bisa butuh bantuan? Bisa dong, pasti bisa. Ayo. Ini. Pesta sayuran. Apa? Ini cuma nama lain untuk sayur campur. Tapi, ini resep rahasia keluarga kami. Selain mempertahankan kesegaran sayuran, juga kaya akan vitamin dan nutrisi. Ayo coba. Bagaimana enak sampai nangis. Resep 11 Yan Lou memang tidak mengecewakan. Iya, aku sudah bilang ke mama pesanan dari 11 Yan Lou. Ini resep rahasianya. Sudah lama tahu. Saat aku tidak perhatian pesan makanan, suara pintu terbuka aku dengar. Sayang, mulai sekarang kamu nggak perlu masak lagi. Aku bakal pastiin kamu kenyang terus. Siapa suruh kamu kasih makan? Aku bisa makan sendiri kok. Pelan-pelan makannya, pelan-pelan. Pelan-pelan makannya. Sebelah Sheng, mulai sekarang kita nggak bertengkar lagi ya. Oke nggak? 11-11. Selama kita bertengkar ini, aku bener-bener capek banget. Di kerjaan aku dibully sama Nanggong. Kamu juga nggak percaya sama aku ngerasa kesel banget. Maaf ya 11-11. Aku juga ada salahnya. Aku seharusnya nggak langsung konfrontasi sama Nanggong di kerjaan, soalnya pengalaman kerjanya jauh lebih banyak dari aku. Tapi aku juga nggak bakal nyerah. Besok pas balik ke kantor, aku bakal tunjukin kemampuan aku sebaik-baiknya. Aku bakal kalahin dia dengan kemampuan dan hasil kerja aku. Oke, aku percaya sama kamu, makan dulu ya. Aku duluan ya.
Yuk, Dasar nggak punya teman. Udah punya pacar lupa sama temun. Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong gak jelas kemarin malam di lapangan. Kamu begitu-begitu terus. Tiba-tiba. Situ wakil direktur kamu nggak mau kerja di Huayan lagi ya? Dari kemarin kamu gak angkat telepon aku. Kamu ini bos yang aku nggak mau lagi. Apa ini, karena temennya 11-11 lagi? Ngomong aja kamu mau apa. Bos, Satu tas 1 hari cuti berbayar, biar aku bisa ngejar pacar. Oke, 2 hari pergi sana. hiduplah bos. Tapi sebelum produk baru launching. Telepon kamu harus bisa dihubungi. Aku pergi dulu. Desainer hebat pulang kerja nih. Aku belum bisa pulang, kamu pulang dulu aja. cuma satu kata. Nyebelin. Sup bakso kecil oke nggak? Cepetan naik. Nanggong direktur. Kalau karena urusan kerjaan, aku nggak mau ribut lagi. Maaf sekarang sudah jam pulang. Kalau karena urusan pribadi, maaf aku tidak punya waktu. Kamu tidak ingin tahu hubunganku dengan 11 Cheng? Seperti apa sebenarnya? Tidak. Hubungan kalian seperti apa aku tidak ingin tahu. 11 Cheng bilang kalian teman lama. Karena itu sudah masa lalu aku tidak ingin peduli lagi. Aku adalah orang yang pernah dia cintai. Begini juga kamu merasa tidak apa-apa. Kamu tidak peduli bisa terima. Pada 150 kali pembesaran lensanya masih cukup jelas. Tapi saat 225 kali pembesaran batasnya jadi kabur. Lebih baik panggil Pak Ji untuk memperbaikinya. Kemarin derajat arahnya sudah dicatat belum? Nanggong. Kayaknya aku sudah catat. Di sini. Yang ini ya?
Cuma kalian berdua lagi ya. Kalian sedang memperbaiki cerminnya. Atau cari kesempatan kencan. Sebelas Ceng, kamu beneran suka sama dia ya? Kamu suka sama dia langsung ajak pacaran aja. Benar kan? Bulan merah Andromeda kali ini. Walaupun tidak sebanding dengan supermoon legendaris, tetapi tetap momen observasi yang sangat baik. Kita harus manfaatkan dengan baik momen observasi ini. Malam itu siapa yang jaga ya? Aku? Kamu harus catat dengan baik datanya. Tidak masalah. Aku rasa tidak bisa biarkan Nanggong, seorang perempuan pergi sendiri. Harus kirim laki-laki juga kan? Benar-benar. Biarkan perempuan pergi sendiri, tidak pantas kan? Baiklah, aku akan pergi bersama Nanggong. Supermoon sebenarnya janjiku dengan 11 Cheng. Kamu pikir dengan merebutnya, beneran bisa mendapatkannya? Kamu pikir dengan tinggal di keluargaku, akan menjadi orang di sampingnya selamanya? Orang yang tersimpan di hati 11 Cheng adalah aku, bukan kamu. Siapa sebenarnya orang yang tersimpan di hatinya? Hanya dia sendiri yang tahu. Urusan kalian Gu 11 Cheng sendiri yang akan memberitahuku. Kamu tidak perlu membicarakan masa lalu denganku. Nanggong. Ada apa lagi? Ini semua karena Nona Hiemyu. Masih saja berpura-pura kuat di hadapanku. Baiklah, aku akan tunjukkan padanya siapa yang lebih kuat. Nanggong, hentikan ini. Jika terus begini kita semua akan kalah. Atau mungkin hanya kamu yang akan terluka. Kamu ada di pihakku kan? Jadi jangan coba menghalangiku. Jika aku kalah dalam perang ini, aku akan kehilangan segalanya. Bawa aku ke suatu tempat. Aku harus mengambil kembali yang menjadi milikku. Ini kesempatan terakhirku, aku tidak boleh kalah. Dan aku pasti tidak akan kalah. Kenapa belum naik? Kenapa baru datang? Desain produk tidak perlu terburu-buru. Masih ada waktu lama sebelum peluncuran Ayo. Ada apa? Kenapa? Apakah orang dari Departemen RD mengganggumu?
Atau Nanggong mengatakan sesuatu padamu. Aku akan menyuruh Situ memanggilnya. Aku percaya padamu. Apa? Gu 11 Cheng, aku percaya padamu. Jika Nanggong Liuli adalah mantanmu, tolong selesaikan hubunganmu dengannya, baru datang padaku. Nanggong bukan mantanku. 11-11 percayalah padaku. Kamu bilang bukan, aku percaya. Aku memberimu waktu. Rapikan urusanmu dengannya. Baik. Kamu juga jangan berpikir macam-macam. Sekarang fokus saja pada pekerjaanmu. Sisanya serahkan padaku, oke? Aku menunggumu. Halo, ini aku. Aku ingin bertemu denganmu. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Baiklah, kamu ingin bicara apa? Besok aku akan ke kantormu. Masalah ini tidak nyaman dibicarakan di kantor. Benarkah? Gu, akhirnya kamu mau bicara denganku. Selain topik tentang pekerjaan. Waktu dan tempat kamu yang tentukan. Oke, setelah saya tentukan waktunya. Teman-teman lamamu sudah tidak tinggal di sini lagi. Tapi barang-barang yang kamu titipkan sebelum ke luar negeri, mereka sudah serahkan ke pengurus. Terima kasih, tapi selain yang ini, yang lainnya tidak perlu lagi, buang saja. Apa ini? Masa muda saya. Oh ya, tolong pesankan restoran yang agak spesial untuk saya. Oke. Gu 11 Cengkah. Tidak boleh menyerah. Kamu pasti bisa. Semangat.
Katanya si Hijin 11. Kemarin lembur semalaman lagi. Bukan cuma rilis seri produk baru kan? Perlukah dia sampai segitunya? Dia cuma ingin berbeda dan mengalahkan Direktur Nanggong. Saya kasih tahu tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Tidak mungkin bisa melebihi Direktur Nanggong menurut saya. Ada waktu luang ya tidak ada pekerjaan yang diberikan. Tidak tahu ya akibatnya kalau bergosip di perusahaan. Maaf Mbak Miki. Hijin 11. Ini data bahan desain White Moonlight. Kamu siang ini ke pabrik bahan di pinggir kota cocokkan data bahannya dengan mereka. Saya yang cocokkan data bahannya. Ada masalah apa? Kamu sebagai anggota Departemen RD, lakukan saja tugasmu. Ada yang tidak puas. Saya pergi dulu atas urusan departemen. Hati-hati tetap hubungi lewat HP. Kalau terlalu malam saya jemput kamu. Hotel Sentral Ruangan Wangshi jam 7 saya tunggu. Tolong beri nilai bagus ya terima kasih. Anan. Sudah pulang kerja. Ada tisu di mobilmu di mobil ini tidak ada AC panas sekali. Ada di kotak penyimpanan di samping penumpang. Oke. Pulang. Data bahan itu tolong diperhatikan baik-baik ya. Oke, tenang saja, saya tidak antar ya. Oke. Sampai jumpa. Bus mungkin sudah tidak ada, ayo naik taksi saja. Jika Nanggong Liuli adalah mantanmu, tolong selesaikan hubunganmu dengannya. Baru datang ke saya.
Maaf saya terlambat. Tidak apa-apa, duduklah. Kamu. Bajunya sangat cantik. Oh, kamu masih ingat. Apa? Baju ini dan jam tangan ini. Semua adalah hadiah ulang tahun ke-18mu dariku. Kamu tidak ingat lagi. Baju ini dan jam tangan ini bukan aku yang memberi. 11 Cheng, bagaimana bisa kamu menyangkal saat ini? Tentang aku dan kamu dulu. Dua hadiah ini memang bukan aku yang memberi. Di klub astronomi hanya ada kamu seorang perempuan. Untuk ulang tahun ke-18mu, kami seharusnya membeli hadiah untukmu. Jadi mereka memilih gaun ini dan membawa jam tangan ini. Jam tangan ini aku bayar setengah harganya. Hanya sedikit perhatian. Sebagai anggota klub hanya sedikit perhatian. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya kamu memperlakukanku seperti ini. Kamu jelas menyukaiku. Nangong. Dulu di klub astronomi hanya ada kamu seorang perempuan. Semua merawatmu dan menemanimu jaga malam. Sebagai tanggung jawab seorang pria. Aku merasa tidak bisa membiarkan Nangong, seorang perempuan, pergi sendiri. Begini saja kita tutup mata dulu. Tutup mata. Kita tanda tangani pita bintang Nangong ini. Siapa yang tanda tangannya paling dekat dengan Nangong? Dia yang akan menemaninya jaga malam. Kamu dulu. Sebelas Cheng, jangan buka mata. Buka mata. 11 Cheng. Jadi 11 Cheng lah. Baiklah, aku akan bersama Nangong. Jika karena ini, kamu salah paham tentang perasaanku padamu, maka aku minta maaf. Jadi kamu tidak pernah menyukaiku. 225 kali masih ada masalah. Data tidak jelas, kamu catat saja nilai perkiraannya. Bagaimana kalau aku coba? Lumayan juga meski tidak terlalu jernih. Tapi angka-angkanya masih bisa terlihat. Nangong. Maaf, aku tidak melihat. Aku akan mencatat datanya. Tidak mungkin seperti ini. 11 Cheng, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Saat itu kita seharusnya yang paling dekat dan akrab. Orang di hatimu seharusnya aku. Maaf. Pak. Nomor mobil Anda bukan 038 ya? Bukan. Nona. Nomor ponsel Anda bukan 996 ya? Aku tidak mungkin salah naik mobil ya. Pesanan taksi saya menunjukkan sopir masih menunggu di tempat. Nona, maaf sekali. Lihat kita sudah jauh sekali.
Kita sudah membatalkan pesanan masing-masing. Saya antar Anda pulang ya bagaimana? Baiklah, mau tidak mau begitu saja. Kalau begitu aku pulang ya. Oke. Kamu tidak ada urusan lain ya? Tidak ada. Kalau benar tidak ada urusan lain, aku benar-benar pulang ya. Aku. Anan. Begini saja kamu hari ini, sudahlah cepat pulang dan istirahat. Oke. Ada apa sih tidak berani bilang ya tidak berani bilang? Nanggong. Jangan begitu, aku hari ini mengajakmu untuk menjelaskan hal yang dulu. Jangan bilang aku tidak mau dengar. Kamu jelas-jelas menyukaiku. Kamu tahu tidak selama ini aku di luar negeri. Aku hanya bertahan dengan keyakinan ini. Aku bertahan dengan keinginan untuk kembali dan menemuimu. Baru bisa melewati semua kesulitan dan segalanya. Aku berusaha mati-matian. Kembali ke sisimu. Bagaimana kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Bagaimana bisa memberitahuku? Kamu tidak pernah menyukaiku. Aku tidak akan percaya Gu 11 Cheng. Kenapa belum sampai juga? Ini jalan kembali ke kota. Tenang saja, saya tidak akan menyakiti Anda. Tunggu sampai waktu yang disepakati tiba. Saya akan segera mengantarmu pulang. Mau pergi kemana ini? Berhentikan mobil. Bahaya. Anan, tolong aku. Anan, tolong aku. Anan, tolong aku. Jengken Lori. Kamu mau apa? Saya hanya melakukan pekerjaan saya, akan segera mengantarmu pulang. Situ. 11 ada masalah. Cepat cari Gu 11 Cheng, kita harus menyelamatkannya. Minggir, kamu tidak bisa masuk sekarang, ada apa? Minggir, jangan memaksa aku memukulmu. Kalau Nyonya ada masalah kamu bisa bertanggung jawab. 11 ada masalah. Bos ada masalah. Nyonya ada masalah. Nyonya menelepon Anan, bilang dibawa sopir asing ke pinggiran kota. Lalu dia lari keluar, lalu pokoknya sangat berbahaya. Kamu cepat pergi. 11 Cheng jangan pergi. Nanggong. Apakah ini lagi kamu yang atur? Ya. Semuanya saya. Sebelas angkat telepon, cepat angkat telepon. 11 ini aku. 11 Cheng, 11 Cheng. Kamu di mana aman? Tidak, cepat kirim lokasimu, aku akan segera menjemputmu. 11 Cheng, aku sangat takut. Aku tidak tahu di mana aku.
11-11, jangan takut, aku sudah dapat lokasimu, aku akan sampai dalam 2 menit. Cepat cari tempat sembunyi, jangan sampai dia melihatmu, kamu tahu. 11-11, aku akan datang. Ternyata kamu di sini. Hei, kamu dengar aku bicara. 11-11. Jangan lari kembali. Kembali. Keluar. Aku melihatmu. Ternyata kamu di sini. Keluar. Aku melihatmu. Kamu di mana? Oh, kamu di sini. Hentikan. Aku hanya. Jika kamu berani melangkah lagi, aku akan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Situ. Berhenti. Bu 11 Cheng. Kamu akhirnya datang. Kamu baik-baik saja. Aku sudah bilang. Aku akan datang. Aku lebih baik tidur di sofa. Jangan bergerak, kamu terluka parah. Aku masih membiarkanmu tidur di sofa. Apa aku masih laki-laki? Ambil kotak P3K di rumah. Kenapa kakimu masih sakit? Aku akan memanggil dokter. Bukan aku tapi kamu. Aku melihat saat kotak itu jatuh. Bahumu baik-baik saja. Baik-baik saja. Benar-benar baik-baik saja. Baiklah.
Aku akan mengambil kotak P3K. Aku. Bengkak begitu besar. Tidak sakit. Masa iya? Merah begitu besar. Tentu saja sakit. Salahku. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Melindungimu adalah tanggung jawabku. Tapi dulu, aku selalu merawat diriku sendiri. Tapi sekarang, aku yang membawamu ke sini. Aku juga yang mengantarmu ke perusahaan. Aku tidak akan membiarkanmu. Dan tidak akan membiarkan siapapun di hadapanku menyakitimu. Kedepannya apapun yang terjadi, orang pertama yang kamu pikirkan. Ingat ya. Gu 11 Cheng, kamu sudah tidur. Belum. Apa yang terjadi? Aku agak susah tidur. Masih memikirkan kejadian hari ini. Aku agak takut.
Tidak apa-apa, aku menemanimu. Tidurlah. Tidurlah, selamat malam. Selamat pagi. Tidur nyenyak. Sangat nyenyak. Aku menjadi bantalmu semalaman. Sakit tidak? Laki-laki mana ada yang gampang sakit-sakitan? Kamu bangun dulu baru turun dari tempat tidur, aku akan siapkan sarapan. Jika selalu cuaca cerah seperti ini saja.